Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas topik tentang bagaimana cara mengatasi data yang tidak normal dengan menggunakan teknik transformasi data. Jadi teknik ini kita lakukan ketika kita melakukan pengujian, ternyata data yang kita uji tadi ternyata datanya tidak berdistribusi normal. Nah, bagaimana cara mengatasi data yang tidak normal tadi sehingga nanti akan menjadi data yang berdistribusi normal? Salah satu cara yang kita lakukan yang pertama adalah dengan melakukan namanya transformasi data. Nah, apa itu transformasi data? Transformasi data merupakan suatu teknik dalam mengubah skala pengukuran data menjadi bentuk yang lain, sehingga data yang awalnya tidak normal itu dapat menjadi normal. Nah, sebelum kita melakukan transformasi data, maka terlebih dahulu harus diketahui bagaimana bentuk grafik histogram dari data yang ada. Nah, di sini kita lihat bentuk daripada grafik histogram, ada 6 kemungkinan bentuk grafiknya. Nah, dari bentuk grafik inilah nanti dasar kita untuk melakukan transformasi data. Misalnya di sini kita lihat yang bentuk pertama ini kan lebih condong ke kanan ya. Ini namanya grafik yang substansial negative skewness. Itu bentuk transformasinya adalah ini ya, LG 10 kali K kurang X, di mana K adalah nilai tertinggi dari data benta X. Kemudian yang kedua ini severe negative skewness, itu adalah yang ini, bentuk transformasinya adalah 1 per K kurang X. Kemudian yang ketiga moderate positive skewness, ini lebih condong ke kiri. Ini kita gunakan yang pertama yaitu S square TX. Kemudian yang keempat substansial positive skewness, ini lebih condong juga ke kiri tapi lebih memuncak ya di sini. Itu kita gunakan yang kedua LG 10X. Kemudian yang kelima severe positive skewness, itu kita gunakan transformasi 1 per X. Kemudian yang keenam ini condong ke kanan, moderate negative skewness, kita gunakan yang S square K kurang X. Jadi bentuk daripada grafik histogramnya nanti menentukan bagaimana bentuk transformasi data yang akan kita lakukan agar data yang sebelumnya tadi tidak normal bisa menjadi normal. Berikutnya kita akan langsung lihat contoh. Di sini kita ada lihat contoh ya, ada 2 variabel bebas X1 dan X2 dan 1 variabel terikat yaitu Y. Nah, sebelumnya kita akan lakukan terlebih dahulu pengujian terhadap masing-masing data yang ada di sini, baik variabel X1, X2 dan Y, apakah data tersebut sudah berdistribusi normal atau belum. Jadi pertama kita pilih analyze, kemudian non-parametric test, legalistic dialog, kemudian pilih one sample KS. Di sini semua variabelnya kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu setelah itu oke. Nah, kita lihat di sini asymmetric untuk variabel X1, X2 dan Y, nilainya di sini ya lebih kecil daripada 0,05 karena syarat data yang berdistribusi normal adalah nilai daripada asimsiknya harus lebih besar daripada 0,05. Sedangkan nilai yang kita peroleh di sini untuk X1 adalah 0,001, X2 0,007 dan Y 0,00 ya. Jadi semuanya ini datanya belum berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian secara bersama-sama untuk 3 variabel ini ya dalam bentuk persamaan regresi. Pertama kita pilih analyze, kemudian regression, lalu linear, pindahkan variabel Y ke dependent, lalu X1 dan X2 pindahkan ke independent. Kemudian setelah itu kita tampilkan nilai residualnya, kita pilih yang standardize di sini, kemudian continue. Jadi ini adalah pengujian Kolmogorov Smirnov ya, dengan menguji nilai residualnya. Kemudian oke. Kita berikan nilai tampilan outputnya dulu. Di sini sudah muncul nilai residualnya. Nah, dengan menggunakan pengujian Kolmogorov Smirnov, dari nilai residual kita akan menguji kembali apakah nilai residual daripada
ketiga variabel ini itu berdistribusi normal atau belum ya, atau tidak berdistribusi normal. Kita pilih analyze, kemudian setelah itu non parametric test, legacy dialog, kemudian on sample KS. Di sini kita reset dulu, pindahkan standardized residual ke sebelah kanan, lalu oke. Nah, kita lihat di tabel one sample Kolmogorov Smirnov test, di asymsicnya ternyata nilai daripada pengujiannya di sini masih 0,03, sedangkan syarat untuk data yang berdistribusi normal harus lebih besar daripada 0,05, sehingga data ini masih atau tidak berdistribusi normal. Nah, sekarang kita akan melakukan transformasi data agar data ini bisa menjadi normal. Oke, sekarang kita akan melihat satu persatu grafik histogram dari masing-masing variabel. Jadi caranya adalah kita pilih graf, kemudian pilih legacy dialog, lalu pilih histogram. Sini kita uji dulu yang pertama ya, yang X1. Pindahkan variabel X1 ke sini, kemudian kita centang display normal curve, lalu oke. Kita perhatikan di outputnya ini grafik histogram untuk X1. Lalu kita lakukan hal yang sama juga untuk X2, histogram, kemudian ini kita ganti dengan X2. Oke, ini grafik untuk X2. Lalu kita coba lagi untuk Y, graf, kemudian legacy dialog, histogram, lalu ini kita pindahkan ke sini, display normal curve. Oke. Nah, sekarang apabila kita melihat ketiga grafik histogram baik X1, X2 maupun Y, maka bentuk histogram yang sesuai di sini dan transformasi yang akan kita lakukan itu adalah yang ini ya, dia lebih condong ke sebelah kiri, yaitu moderate positive skewness. Berarti bentuk transformasi data yang kita lakukan adalah yang pertama, yaitu kita menggunakan bentuk transformasi SQRT X. Oke, kita kembali ke data tadi. Sekarang kita akan melakukan transformasi dengan menggunakan bentuk transformasi tadi SQRT. Kita pertama pilih transform, kemudian setelah itu pilih compute variable. Di sini target variabelnya kita tuliskan dulu transform ya. Nama variabelnya adalah transform untuk X1. Di sini fungsinya tadi adalah SQRT ya. Jadi kita cari di sini arithmetic, kemudian pilih SQRT. Ini. Lalu yang kita dalam kurung ini kita ganti dengan X1. Lalu oke. Kemudian begitu pula untuk X2 kita lakukan transform dengan bentuk transformasi yang sama ya. Di sini nama variabel kita ganti X2. Kemudian di sini bentuk ekspresinya SQRT X2. Oke. Begitu pula untuk variabel Y ya. Variabel Y, jadi kita ganti di sini Y. Sini kita hapus, ganti dengan Y. Oke. Nah, sekarang kita uji dulu masing-masing bentuk transformasi dari X1, X2 dan Y-nya dengan Kolmogorov Smirnov. Apakah sudah berdistribusi normal atau belum? Jadi one sample KS kita reset dulu. Ini semuanya kita pindahkan ke sebelah kanan dari transform ya. Oke. Lalu klik OK. Kita lihat di sini X1, X2 dan Y ya. Jadi yang sudah berdistribusi normal variabelnya di sini adalah X1, X2. Sedangkan Y itu masih lebih kecil daripada 0,05, berarti XY ini belum berdistribusi normal.
Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian secara bersama-sama untuk 3 variabel transformasi ini dengan menguji nilai residualnya. Ya, analyze, kemudian regression, lalu pilih linear. Setelah itu kita reset dulu ini. Yang menjadi dependen adalah transform Y, kemudian independen adalah X1 dan X2. Kita tampilkan residualnya. Standardize tentang continue, lalu oke. Nah, kemudian setelah itu sudah muncul di sini res2, artinya residual daripada transformasi X1, X2 dan Y ya. Ini nilai residual yang akan kita uji dengan kolom korup Smirnov. Analyze kembali dengan non parametric test, legacy dialog, lalu one sample KS. Kita reset, pindahkan yang standardized residual res2 ya, res2 ke sebelah kanan sini, kemudian setelah itu oke. Nah, sekarang kita lihat nilai daripada asimsik daripada one sample kolom korup Smirnov. Di sini kita lihat nilainya adalah 0,185. Nilainya ini sudah lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, data yang telah kita melakukan transformasi tadi sudah berdistribusi normal. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.